Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Qurratul Uyun halaman 61. Khatimatun fi riyadhis sibyani wa ta'limihim. Ini termasuk akhir dari pembahasan kitab Qurratul Uyun yang akan membahas terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak kita, bagaimana memberikan pendidikan, memberikan pengajaran kepada mereka. Amma riyadatuhum wa ta'dibatuhum. Oh, tidak ada taknya ya. Amma riyadatuhum wa ta'dibuhum fayanbaghi lil walidi ay yuraqiba waladahu min hin wiladatiha li'annahu amanatun 'indahu fala yasta'miluhu illa fi hadanatil mar'ati salihati li'anna al-labana al-hasila min al-harami la barakata fihi. Berbicara terkait dengan pendidikan anak-anak, bagaimana mendidik anak-anak, maka seharusnya bagi walid ini bisa kembali kepada bapak, bisa kembali kepada ibu. Cuma di sini menggunakan lil walid yang secara bentuk kata itu adalah mudzakkar, berarti bapak. Bagi seorang bapak, karena di sini menggunakan al-walid, sejatinya yang mendidik itu tidak hanya bapak, tapi bapak dan ibu. Tapi karena teksnya di sini menggunakan al-walid, yaitu seorang bapak, maka apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang bapak? Ayyuraqiba waladahu. Ia harus mengawasi anaknya. Jadi kalau kalian jadi bapak untuk anak-anak kalian, kalian harus mengawasi. Jangan kemudian kamu ini bisa membuat tapi tidak bisa mengawasi. Rosid pinter membuat anak tapi ngawasinya tidak bisa, kan bikin masalah ini. Jadi harus diawasi anak itu. Mulai kapan diawasi? Min hini wiladatiha, semenjak ia lahir, semenjak istrinya melahirkan sang anak tadi. Kenapa harus diawasi? Li'annahu amanatun 'indahu, karena itu adalah amanah. Amanah itu adalah kepercayaan, sesuatu yang dipercayakan agar kamu menjaganya. Masa kamu ini berkhianat? Wong itu adalah amanat, amanat dari Allah, seperti itu. Kemudian lanjutan dari kitab ini, tidak diperkenankan, fala yasta'miluhu, tidak diperkenankan untuk digunakan. Kalau terjemah teksnya, tidak boleh menggunakannya. Tidak boleh menggunakannya ini maksudnya bagaimana? Tidak boleh diserahkan, tidak boleh dititipkan, tidak boleh dibebankan, tidak boleh mendidik, tidak boleh diberikan sebagai titipan, tanggung jawab. Illa fi hadanatil mar'ati salihati, kecuali dalam perawatannya wanita yang salihah. Jadi kalau kamu itu punya anak, ya toh, anak, tapi kemudian istrimu itu ternyata aktif di kedokteran misalnya, jadi bidan atau jadi dokter, maka siapa yang mau merawat anakmu ini? Ya, boleh kamu rawatkan ke orang, boleh. Kepada orang lain boleh, tapi tetap fi hadanatil mar'atis salihah, pada asuhannya wanita yang salihah, seperti itu. Kalau kita mengikuti para ulama-ulama klasik, yang paling tepat itu yang mendidik anak itu adalah ibunya sendiri, seperti itu. Li'anna al-labana al-hasila minal harami la barakata fihi, karena susu yang dihasilkan dari perkara haram itu tidak barokah, seperti itu. Yes. Ini kalau tradisinya orang-orang Arab klasik itu biasanya bayi itu disusukan kepada wanita lain, seperti itu. Kemudian misalnya anaknya imam punya anak,
Ya toh, istrinya melahirkan punya anak bayi. Istrinya mursyid juga sama. Seperti itu. Sementara istrinya imam ini wanita karir, akhirnya dititipkan kepada istrinya mursyid. Kalau istrinya mursyid itu tidak wanita solihah, jangan kamu titipkan untuk mengasuhnya. Berbahaya. Kenapa? Karena nanti susu yang haram itu ya toh, tidak ada nilai barokahnya. Kok bisa susu yang haram? Ya bisa jadi mursyid ini dia pekerjaannya haram atau istrinya bekerja dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kan susu yang keluar dari payudara istrinya mursyid ini kan juga susu-susu haram nanti. Kan begitu. Paham ya? Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa maknanya barokah? Barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau susu ini tidak ada tambahan kebaikan, berarti memang tidak memberikan kebaikan dan tidak akan menambah kebaikan kepada sang anak, karena susunya tidak barokah. Wa yanbaghi lahu ayyarfaqa bihi wa yashfaqa alaihi. Seharusnya seorang suami, seorang bapak itu dia harus mengasihi sang anak, menyayangi sang anak, berbuat lembut kepada sang anak, wa yashfaqu alaihi, dan juga memberikan syafaqah atau memberikan sikap yang lembut kepada sang anak. Li'anna taghlidha alaihi wa shiddata rubbama tuaddi ila al-bughdi fahdar dzalika. Karena ya taghlid ini keras kepada anak, wa shiddata keras, rubbama tuaddi ila al-bughdi, terkadang atau barangkali mengakibatkan pada kebencian anak terhadap bapaknya. Fahdhar dzalika, awas hal itu. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa membedakan antara tegas dengan keras. Kalau keras ini maknanya membabi buta. Tapi kalau tegas itu jelas. Pendidikan harus tegas, sesuai dengan pasal-pasal, sesuai dengan aturan yang dipegang dalam agama, aturan yang dipegang dalam moral, dalam pranata sosial. Seperti itu. Kalau tegas, boleh tegas. Seperti itu. Kalau keras, itu yang tidak boleh. Tegas, misalnya anakmu pembohong, ya harus tegas. Kalau tegas itu, ya nanti ada tahapannya. Apa anakmu ini kategorinya liar, berarti punishmentnya bisa dicubit, bahkan mungkin bisa dipukul, bahkan mungkin bisa charger melayang, tergantung anakmu. Anak itu tidak semuanya minta dipukul, tidak harus kamu memukul anakmu, tapi kamu harus memahami betul bagaimana watak anakmu. Watak anakmu ini tidak jauh dari watak dirimu dan tidak jauh daripada watak ibunya, kan begitu. Misalnya seorang mursyid di sini. Mursyid ini memang sejak kecil liar, orangnya nakal. Kemudian dididik akhirnya jadi mursyid yang baik ini. Bagaimana perjuangannya si bapak menciptakan mursyid yang hebat? Oh, tegasnya luar biasa. Kayak tentara misalnya. Kemudian mursyid punya anak, awas mursyid. Anakmu itu tidak jauh beda dengan kamu. Kamu harus juga punya sikap yang tegas. Malah nanti berbeda dengan cara nenek moyang kamu, berbeda dengan bapak dan ibumu mendidik. Nah, ini bikin masalah nanti. Artinya tidak akan lahir sosok yang kayak mursyid lagi, yang hebat seperti ini. Kan seperti itu. Wa yuqal, ada satu pepatah dari kalangan para alim itu, man addaba waladahu saghiran qarrat bihi ainuhu kabira. Nah, ini yang sering saya tanamkan. Sering saya menanamkan kaidah ini kepada keluarga saya. Man addaba waladahu saghira, barang siapa yang mendidik anaknya ketika kecil, qarrat bihi ainuhu kabira, maka ketika dia besar, qarrat ainuhu,
akan menjadikan matanya sejuk, sedap memandangnya. Alhamdulillah, mursyid ini sekarang sudah sukses, sikapnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya alim, luar biasa. Padahal itu bapak dan ibunya bersusah payah menciptakan mursyid ke sana. Dididik dengan tegas. Lah, pendidikan yang seperti ini yang dibutuhkan oleh seorang anak. Bapak juga butuh mendidik anaknya kalau pengen dia bahagia kelak ketika dia sudah besar. Yang bahagia itu siapa? Jelas bapak dan ibunya bahagia. Kenapa? Karena melihat anaknya sudah terdidik, terlatih, sukses. Nah, seperti itu. Waman addaba waladahu arghama anfa'aduhi. Barang siapa yang telah mendidik anaknya, sejatinya ia sudah menjauhkan hidung musuhnya. Artinya sudah mempecundangi musuhnya. Jadi kalau kamu sukses, Mam, mendidik anakmu, maka orang-orang yang benci kepada kamu, orang-orang yang tidak suka sama kamu itu kamu sudah mempecundanginya. Seperti itu. Tapi kalau kamu gagal mendidik anakmu, maka musuh-musuh kamu, loh lihat imam tuh, itu anaknya imam, gak jelas imam itu, anaknya bejat itu, pusing imam itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kamu sukses, Mam, sukses mursyid, sukses, yang lainnya sukses mendidik anak-anaknya, maka luar biasa ketika itu. Kamu bahagia. Bahkan musuhmu saja, kok bisa imam itu mendidik anaknya sehebat itu? Nah, itulah hebatnya kan seperti itu. Paham ya? Wa amma ta'limuhum fayambaghi lil walidi ay yu'allima waladahu al-haya'a. Sedangkan yang berhubungan dengan pendidikan mereka, dengan pengajaran mereka, maka seharusnya bagi seorang suami, bagi seorang bapak, ay yu'allima waladahu al-haya'a wal qana'ata. Hendaknya seorang bapak, seorang ayah, seorang walid itu mengajari anaknya al-haya'a, rasa malu. Kamu harus mengajari rasa malu, tahu malu. Khususnya kalau anakmu itu perempuan. Seperti itu. Malah anaknya diajari liar. Kadang kita misalnya begini. Jadi kalau misalnya kalian menemukan ada orang ya tahu, buka aurat. Putri, perawan, buka aurat. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget itu. Dilihat saja bapak ibunya di sana. Ini kita berbicara muslim dan muslimah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, kita masuk ke agama kita. Apa agama kita mengajarkan buka aurat, ya kan? Seperti itu. Mana rasa malu yang harus ditanamkan itu? Nah, seperti itu. Karena tetap ada pembeda, sama-sama orang ini bermaksiat. Orang yang bermaksiat di depan publik dengan orang yang bermaksiat di luar publik itu beda. Dosanya lebih berdosa yang terang-terangan itu. Mursyid terang-terangan melakukan kemaksiatan dibandingkan mursyid melakukan kemaksiatan juga tapi tidak ada yang tahu. Maka dosanya itu mursyid yang terang-terangan itu lebih dahsyat karena memberikan efek kepada yang lain, seolah-olah kamu juga mengajari yang lain agar meniru kamu. Seperti itu. Selain mengajarkan rasa malu, ngajarin apa? Wal qana'ata, dan qana'ah, menerima dengan takdir, menerima dengan pemberiannya Allah, menerima dengan jatah dari Allah, menerima dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bukan komplain mengeluh, bukan komplain mengeluh. Seperti itu. Jadi qanaah itu kembalikan kepada takdirmu. Kamu dikendaki baik, berada di sini, kok saya dapat begini? Itu kamu harus qanaah. Seperti itu. Yes. Wa adabal akli, dan juga tata keramanya makan. Cara makan ajari sejak kecil. Wa syurbi, dan tata cara atau akhlak, adab, tata krama minum itu bagaimana? Minum itu jangan berdiri anakku. Wal libasi, dan pakaian. Pakaian itu jangan buka aurat nah. Auratnya laki-laki dari ini sampai ini, auratnya perempuan dari ini sampai ini. Batasannya di sini, di sini. Itu harus diajarkan biar anak itu tidak
kalian. Jadi seorang bapak yang sukses, seorang suami yang sukses, ya toh, di antara petandanya dia harus bisa mendidik, mengawasi, menjaga dan mendidik anak-anaknya, baik anak yang laki-laki maupun perempuan. Karena kalau bapak atau ayah ini bisa mendidik anak-anaknya itu sejak kecil, maka dia ketika besar akan panen raya. Ketika sang bapak atau sang ibu di kuburan dia panen raya, di akhirat dia juga akan panen raya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang sukses menjadi bapak dan ibu, serta sukses menjadi orang tua untuk anak-anak kita semua. Itu saja, kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin.